Pertemuan 8. Non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Epsilon di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan epsilon move, transisi epsilon diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Berikut adalah contoh mesin NFA dengan epsilon move. Penjelasan pada gambar tersebut adalah dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Dan dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Kegunaan dari transisi ini memudahkan kita untuk mengkombinasikan finite state automata. Epsilon closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan epsilon move. Epsilon closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Artinya, dari state Q0 tanpa membaca input dapat mencapai state Q0, Q1, dan Q2. Pada suatu state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Pertemuan 9. Ekuivalensi non-deterministic finite automata dengan epsilon move ke non-deterministic finite automata tanpa epsilon move. Dari sebuah non-deterministic finite automata dengan epsilon move dapat kita peroleh non-deterministic finite automata tanpa epsilon move yang ekuivalen. Contohnya, bila kita punya NFA epsilon move seperti pada gambar berikut, maka tabel transisi dari NFA epsilon move tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian kita cari D dengan memanfaatkan tabel transisi dan epsilon closure yang kita peroleh sebelumnya sebagai berikut. Bisa kita lihat tabel transisi untuk NFA tanpa epsilon move dari hasil di atas adalah seperti ini. Terakhir, kita tentukan state akhir untuk NFA tanpa epsilon move ini. Himpunan state akhir semula adalah Q3. Karena tidak ada state lain yang epsilon closure-nya memuat Q3, maka himpunan state akhir sekarang tetap Q3. Pertemuan 10. Definisi ekspresi reguler dan notasi ekspresi reguler. Biasanya, ekspresi reguler terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan 3 operator, yaitu concat, alternate, dan closure atau repetisi. Contoh pada kasus scanner, simbol-simbol atomik adalah karakter-karakter di dalam program sumber. Contoh pertama adalah sebagai berikut. Himpunan seluruh string yang paling sedikit terdiri dari substring 00. Dan contoh kedua adalah himpunan seluruh string yang paling sedikit terdiri dari substring 01. Penerapan ekspresi reguler 1. Sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata atau FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler 2. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Contoh penerapannya adalah pembatasan data masukan yang diperkenankan, misalnya suatu file masukan hanya menerima input bilangan 0-9. Berikut contoh FSA menerima bilangan integer tak bertanda. Dari gambar di atas, dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan bahwa otomata menerima masukan simbol I dalam suatu kompilator. Ekspresi reguler bisa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal, yaitu mengidentifikasikan unit-unit leksikal yang dikenal dalam program. Notasi ekspresi reguler. Karakter asteris berarti bisa tidak muncul dan bisa juga muncul berhingga kali, atau minimal muncul 1 kali, atau berarti union atau titik. Titik berarti konkatenasi. Biasanya titik bisa dihilangkan, misalnya AB bermakna seperti A titik B. Pertemuan 12. Aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler dan finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler.
Aturan produksi bahasa reguler. Sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterimanya. Mengkonstruksi aturan produksi dari suatu FSA. Dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu finite state otomata, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Berikut adalah mesin finite state automata. A dan B merupakan simbol input. A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya, kita tentukan simbol awal adalah S. Kita identikan simbol S dengan state awal key 0. Dari key 0 mendapat input A menjadi key 1. Finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Misalkan terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi sebagai berikut. Bisa kita lihat hasil pada gambar tersebut akan berkolerasi S dengan key 0, B dengan key 1, dan C dengan key 2. Kita lihat S ke B. Maka kita buat state akhirnya adalah key 3. Pertemuan 13. Definisi pushdown automata. Transisi pada pushdown automata dan analisa proses input string PDA. Pushdown automata atau PDA adalah mesin otomata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Definisi PDA adalah pasangan 7 tupel M sama dengan key, sigma, key 0, Z0, delta, dan A. Dan sebuah PDA dinyatakan dengan key adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, T adalah simbol stack, S adalah state awal, F adalah state akhir, dan Z adalah top of stack. PDA memiliki dua jenis transisi, yaitu yang menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Penggantian isi stack dilakukan dengan operasi push dan pop. Jenis transisi yang kedua adalah transisi epsilon. Transisi epsilon tidak melakukan pembacaan input, namun hanya menerima simbol top of stack dan state. Transisi ini memungkinkan PDA untuk memanipulasi isi stack dan berpindah antara state tanpa membaca input. Pertemuan 14. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tupel, yaitu M sama dengan key S, G, S, F, B, dan delta. Key adalah himpunan hingga state, S adalah alfabet input, G adalah simbol pada pita, S adalah state awal, B adalah simbol kosong, delta adalah fungsi transisi, dan F adalah state akhir. Gerakan mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi. Gerakan mesin berubah ke status key J, menulis B, dan posisi baca atau bergerak X, berupa R gerak ke kanan atau L gerak ke kiri. Berikut adalah contoh atau gerakan transisi pada mesin Turing. Mesin Moore. Mesin Moore adalah otomasi fase berhingga, finite state automaton, di mana keluarannya ditentukan hanya oleh fase saat itu dan tidak terpengaruh oleh bagian masukan atau input. Mesin Moore ditetapkan ke dalam 6 tupel yang terdiri dari himpunan state yaitu key, state awal yaitu S, himpunan input yaitu sigma, himpunan output yaitu delta, fungsi transisi yaitu delta, dan fungsi output yaitu lambda. Berikut adalah gambar mesin Moore untuk modulus 3.
5 mode 3. Input 5 dalam biner 101. Urutan state yang dicapai adalah Q0, Q1, dan Q2. Perhatikan state terakhir yang dicapai adalah Q2, lambda Q2 sama dengan 2, maka 5 mod 3 sama dengan 2. Pertemuan 11. Hubungan IR dengan otomata berhingga dan IR ke finite state otomata. Untuk setiap deterministik finite otomata, ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministik finite otomata. Artinya, kita bisa membuat NFA epsilon move dari sebuah ekspresi reguler, dan dari NFA epsilon move dapat diubah menjadi NFA. Dari NFA dapat diubah menjadi DFA. Atau dari IR ke NFA epsilon move, lalu ke NFA, setelah itu ke DFA. Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut.